Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Salsabila dengan NIM 230549. Di sini saya akan mempresentasikan tentang inovasi produk perangkat lunak dengan dosen pengajarnya itu Ibu Dewi Yuliana Eskom MTI. Nah, di sini di tugas akhir saya akan menjelaskan tentang bagian pertama, yaitu perencanaan proyek Eco Challenge. Proyek Eco Challenge platform tantangan hidup ramah lingkungan. Tujuan proyek ini untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam gaya hidup ramah lingkungan melalui pendekatan gamifikasi. Platform ini menyediakan tantangan harian atau mingguan, sistem reward, dan edukasi interaktif untuk mendorong perubahan perilaku berkelanjutan dengan antarmuka yang menarik dan mudah diakses oleh semua kalangan. Yang kedua itu ada yang ketiga itu ada skop lingkungan kerja. Apa itu? Maksudnya adalah fitur yang dibuat di Eco Challenge ini, yaitu ada dashboard, sistem tantangan, manajemen progress, 4 sistem rewards, 5 konten edukasi. Nah, kita akan membahas yang pertama itu adalah dashboard. Dashboard pengguna itu ada progress tracker tantangan, statis dampak lingkungan. Poin ketiga itu adalah poin dan level pengguna. Keempat, budget pencapaian. Yang kedua itu ada sistem tantangan. Yang pertama, kategori tantangan seperti mengumpulkan plastik, menghemat energi, membawa air minum sendiri dari rumah. Itu kedua itu makan makanan sehat. Yang keempat itu transportasi. Yang kedua itu tingkat kesulitan, itu ada beginner, intermediate, dan advance. Apa itu beginner? Itu adalah pemula, intermediate itu menengah, yang advance itu mahir. Tingkat kesulitannya ada pemula, menengah, dan mahir. Di sini ada contoh tantangannya, itu seperti membawa tumbler selama 7 hari, mematikan listrik lebih awal 1 jam. Nah, ketiga itu ada manajemen progress, tandai tantangan selesai, seperti itu. Upload bukti foto tantangan, itu boleh upload, boleh tandai, seperti itu kan opsi itu bukti fotonya. Dan yang ketiga ada riwayat pada tantangan, ada progress historinya. Nah, yang keempat itu sistem reward, itu ada 4. Itu poin pertama, untuk setiap tantangan selesai. Kedua, baik digital berdasarkan pencapaian. Yang ketiga, level sistem, Eco Novice, Eco Warrior, Eco Master. Itu seperti tadi sebelumnya, seperti tingkat kesulitan, tapi ini kayak lebih ke level sistem, kayak seperti level 1, 2, 3. Nah, yang terakhir leaderboard komunitas. Konten yang kelima, konten edukasi, itu ada 3, tips harian ramah akan lingkungan. Kedua, fakta-fakta lingkungan menarik. Yang ketiga, kalkulator menghitung dampak
itu dampak CO2, mengumpulkan plastik, air yang dipakai secara dihemat. Yang ketiga fiturnya itu adalah batasan proyek. Yang pertama, tidak ada fitur login atau registrasi, digunakan local stroke. Yang kedua, tidak ada database server eksternal, tidak ada fitur komunitas atau forum. Keempat, maksimal 30 tantangan dalam versi awal. Maksudnya itu adalah maksimal 30 hari tantangan dalam melakukan pemula atau yang baru daftar gitu loh. Maksimalnya 30. Timeline project ini dilakukan selama 6 minggu. Nah, timeline mingguan itu ada pertama analisis perencanaan, itu analisis kebutuhan pengguna, finalisasi fitur shops, desain wireframe awal, research konten tantangan. Yang kedua adalah setup dan struktur dasar, setup project struktur, desain UX final, implementasi layout dasar, terakhir setup lokal sistem. Yang ketiga itu ada implementasi fitur inti, itu ada sistem tanda tangan atau CRUD-nya itu tadi ada kan ya create-nya, terus root, smap, ada read-nya, ada update-nya, ada delete-nya, terus ada progress tracker, dashboard statistik, data struktur aplikasi. Yang terakhir itu ada implementasi fitur lanjutan, untuk sistem point dan reward, page dan level sistem, konten edukasi, leaderboard system. Yang kelima itu adalah testing dan penyempurnaan, function testing, usability testing, debugs, response, design optimals. Yang terakhir adalah finance dan dokumentasi. Itu adalah performance optimization, final testing, dokumentasi kode, penyusun laporan project. Yang kelima ini adalah kebutuhan research. Kebutuhan research itu adalah sumber daya manusia dan estimasi waktu. Itu ada fronts. Defaults itu tugasnya untuk mengembangkan antarmuka pengguna, implementasinya logika aplikasi, internal local stroke, default designs, estimasinya 50 jam. UX design wireframe, design system, visual access creation, user experience flow, estimasinya 25 jam. Konten spesialis, research konten tantangan, penulis tips edukasi, data fakta lingkungan, copyright UI itu 10 jam. Tester, functional testing, usability testing, browser testing, reporting itu 10 jam. Project manager, koordinasi tim, timeline management, quality assurance, dokumentasi akhir 10 jam. Totalnya estimasi waktu itu ada 110 jam. Tools yang digunakan di sini adalah default tools, VS Code, GitHub. Kedua dari set tools, Figma, Canva. Testing tools di sini dibantu oleh Chrome, default tools, Lycos. Yang keempat terakhir itu untuk bisa menjalankannya itu hosting, itu dengan Netflix atau Just kita back. Selanjutnya kita ke word management
proyek aplikasi Eco Challenge. Nah, di sini ada backlog to do in progress. Nah, di backlog di sini kita ada analisis kebutuhan pengguna di project managernya. Yang kedua, future engagement, menambahkan forum diskusi untuk pengguna berbagai pengalaman. Seperti itu backlog. Di to-do sini ada 3, in progress di sini ada 3, dan di sini saya done-nya ada 2. Oke, selanjutnya di sini kita lanjut ke evaluasi risiko proyek Eco Challenge. Di tabel yang pertama, analisis risiko proyek. Apa itu? Yang pertama, risikonya timeline delay, waktu tugas yang diselesaikan lewat deadline yang ditetapkan. Dampaknya yaitu high, berdampak pada development dan testing akhir. Probabilitas medium 60%, mitigasi butter time 1 minggu di akhir timeline. Kedua, daily stand up meeting. Ketiga, prioritas tim fitur MVP. Yang keempat, gunakan project management tools itu Trello. Tadi saya menggunakan yang sebelumnya ini di board manajemen, itu saya menggunakan Trello. Untuk trackingnya itu adalah level risikonya adalah high. Selanjutnya itu adalah kedua, technical complete, kesulitan akan implementasikan pada fitur seperti chart JavaScript. Yang kedua, di dampaknya itu medium, fitur tidak berfungsi secara optimal, problematisnya 70%, mitigasinya pilih teknologi yang familiar bagi tim. Kedua, proof of competence untuk fitur complex. Ketiga, kode review dan file programming. Keempat, desain file desain jika fitur itu gagal. Level risikonya itu medium, sedang. Yang ketiga, ada user engagement rendah pada pengguna, tidak tertarik akan platform tersebut. High, tujuan pada edukasi tidak tercapai. Di risiko dampaknya, probabilitasnya itu ada medium 50%. Yang pertama, di mitigasinya UX testing sejak fase desain, gamification elemen. Yang ketiga, konten yang menarik dan relevan, onboarding yang mudah, itu medium. Keempat, terakhir ada data loss, hilang data pengguna karena lokal transmitter. High, pengguna kehilangan progress. Low, implementasi data, export fitur, regular reminder untuk backupnya. Ketiga, clear warning tentang data experience. 4, opsi cloud sign sederhana, fitur mediumnya. Yang kelima, performance website pending pada device atau report tertentu. Yang kedua itu di medium, user experience buruk, medium 50%. Yang pertama, optimasi image dan edge. Kedua, lazy loading untuk konten. Ketiga, testing berbagai device dan network speeds. Keempat, gunakan CND untuk testing aset, itu levelnya medium. Konten nesting, kehabisan ide akan tantangan dan konten edukasi, itu di konten sustainability. Dampaknya medium, platform menjadi monoton. Low, 40%.
Pertama, buat konten kalender untuk 3 bulan. Kedua, organize konten sistem untuk voter. Ketiga, kolaborasi dengan environmental organization. Keempat, session challenge based on event itu law. 7. Terakhir, browser compatibility. Website tidak bersih baik di browser tertentu. Medium itu menurunkan accessibility low 30%. Pertama, testing di 5% tanpa browser utama. Kedua, progress engagement pro page. Ketiga, fallback untuk fitur modern. Keempat, clear browser request info itu low. Di sini saya ada indikator keberhasilan inovasi. To ROI, Traction User Stratification. Itu adalah ROI atau disebut Return on Investment, biaya pengembangan investasinya. Di sini adalah potensi manfaat returnnya. Terus sama di perhitungan ROI, formula ROI, rumusnya itu seperti ROI, total manfaat, total biaya dikali 100%. Perhitungan ROI itu adalah 120 juta manfaatnya dikurangi sama total biaya itu 7 juta dibagi 7 juta dikali 100%, 120 dikurang 7, tadinya totalnya 113 juta ya, dibagi 7 juta dikali 100%, nah jadinya 16,14 dikali 100%, itunya hasilnya adalah 6.614%. Itu interpretasi ROI, menunjukkan bahwa setiap satu yang diinvestasikan menghasilkan potensi manfaat senilai 1.614. The break itu adalah event points analysis. Brief event points dalam manfaat total biaya itu 7 juta. Break event point tercapai 40 pengguna aktif hasil dari evaluasi sosial atau mengurangi 1,4 ton CO2 atau kombinasi keduanya. Duration rate itu simulasi data. Di hari pertama itu masih banyak yang audiensnya masih banyak yang pakai. Yang kedua itu udah ada yang bolong-bolong tuh, ini kan nama penggunanya U01, U00, U001, U002 itu anggap saja seperti nama orang, nama ID-nya. Hari ketiga itu masih 2, sama seperti hari kedua. Hari keempat itu bertambah 1, hari kelima itu bertambah 1 lagi,
hari ke-6 bertambah, sisanya yang masih mengikuti itu hanya ada 4. Hari ke-7 bertambah, cuma tinggal bertambah hanya ada 3. Nah, hari ke-7 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Hari ke-7 terakhir itu masih ada yang aktif. Yang sering aktif itu adalah user ID 0U002 sama U006. Ya, cuma 2 user doang yang masih aktif tadi. Nah, yang kedua itu adalah perhitungan transaction rate per harinya. Yang ketiga adalah week transaction metric. Terus di sini adalah user stratification survey. Di sini surveinya ya, perhitungan rata-rata kepuasan, itu total respondennya itu ada 191, total pernyataannya 10 user, 5 pertanyaan, 50 totalnya. Jadi skornya itu adalah total respon dibagi sama pertanyaannya. Jadi ada 3,82. Lanjut kita ke feedback. Di sini connection improve clue. Nah, apa itu? Di sini ada user collectionality. Kita bisa ke quality type atau kuantitatif atau kualitatif. Di sini kita pilih practice, terus lanjut plan, separate, implement, delay dulu, monitor. Kalau ada needs more kita ini, tapi kalau ada monitor sukses langsung ke celebration. Nah, penjelasannya itu di sini maksudnya adalah platform tantangan hidup ramah lingkungan ini telah dirancang oleh sebagai solusi inovatif yang bergabung gamifikasi tentang edukasi lingkungan, teknologi digital untuk merubah perilaku berkelanjutan seperti ekspresif, dan kita memakai teknologi air, terus makanan, sama penggunaan plastik. Lanjut di sini kita baca lanjut ke terakhir aja. Di sini keempat nih, menarik nih di bagian keempat. Peningkatan user manajemen akan difokuskan pada habit formation melalui mekanisme psikolog. Di sini saya akan menjelaskan strategi pertahanan inovasi jangka panjang. Inovasi digital eco challenge menghadapi tantangan untuk relevan dalam jangka panjang di tengah perubahan teknologi dan perilaku pengguna. Untuk memastikan berkelanjutan, platform ini dilakukan dari komparatif shift yang mencakup evaluasi fitur monitoring berkelanjutan dan adaptasi terhadap tren terkini. Pertama, menjaga relevan jangka panjang memerlukan pendekatan proaktif terhadap perubahan tren lingkungan.
dan teknologi saat sekarang. Dan Eco Challenge harus terus mengikuti perkembangan isu sustainability terbaru seperti perubahan regulasi lingkungan, inovasi teknologi hijau, dan pergeseran perilaku konsumen pada penggunanya tersebut. Eco Challenge ini akan menerapkan sistem trend monitoring yang secara berkala menganalisis diskurs media sosial, perubahan ilmiah, dan kebijakan pemerintah untuk mengidentifikasi topik lingkungan secara naik daun. Selain itu, dengan mengadopsi teknologi emerging seperti AI untuk personalisasi tantangan dan IoT intelijen untuk tracking otomatis, misalnya seperti smart home device. Eco Challenge dapat tetap berada di garis depan inovasi digital ramah lingkungan. Selanjutnya yang kedua itu adalah strategi upgrade fitur akan mengikuti filosofi continuous evolution berbasis data. Setiap kuartal akan diluncurkan fitur pulse, paket pembaruan kecil yang fokus pada satu aspek performa. Prioritas development akan ditentukan oleh feedback loop ketat, di mana suara pengguna menjadi kompleks utama. Misalnya, jika data menunjukkan minat tinggi pada tantangan basis komunitas, fitur group challenge atau local eco community akan dikembangkan skala prioritas pengguna RACE framework, RACE impact confidence effort, untuk memastikan sumber daya dialog fitur dalam dampak tertinggi. Intinya di sini terakhir, potensi kolaboratif membuka horizon pengembangan yang luas. Kemitraan dengan institut pendidikan dapat mengidentifikasi Eco Challenge dalam kurikulum sekolah, sementara kerja sama dengan perusahaan CSR menciptakan program component subscription yang scalability. Kolaborasi dengan pemerintahan daerah dapat mengembangkan challenge berbasis kebijakan lokal seperti pengangguran sampah, polusi air, untuk aspirasi innovation model location partnership akan mengadaptasikan konten dan tantangan sesuai konteks budaya dan lingkungan regional berbeda. Dengan penerapan strategi ini secara konsisten, Eco Challenge tidak hanya akan bertahap tetapi berkembang menjadi ekosistem sustainability digital yang diintegrasikan dalam kehidupan pengguna pada user yang memakai Eco Challenge ini. Keberhasilan jangka panjang diukur bukan hanya untuk metrik pengguna, tetapi oleh kontribusi nyata terhadap perubahan perilaku ramah lingkungan dan pencapaian tujuan sustainability global. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kata atau kesalahan kata. Maafkan. Muhammad Torik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.